Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada seluruh orang tua dimanapun Anda berada, Papa, Mama, Abi, Umi, channel ini tidak untuk berdebat, kami hanya ingin ngaji atau belajar bersama-sama anak-anak. Semoga nanti mereka dewasa bermanfaat. Sebarkan walaupun hanya satu ayat, itu kata Rasul. Jadi semoga channel ini bermanfaat. Minta tolong, mohon kepada orang-orang tua temani menonton ya anak-anaknya dan dikasih pemahaman. Ini cuma saya cuma share sedikit aja, nggak banyak-banyak. Saya bukan guru. Karena miris sekali zaman sekarang, susah sekali ya pelajaran agama, minim banget pelajaran agama dan pelajaran akhlak dari sekolahan. Lagi di channel pengajian bocil milenial. Sebelum belajar ada baiknya kita baca doa belajar dulu yuk. Yuk kita sama-sama baca doa. Yuk bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni. Kali ini Om Redi akan membahas tentang rukun Islam. Ada 5. Nah, pertama syahadat, 2 sholat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji jika mampu, atau pergi umroh. Ini umroh ya? Ya. Atau haji kecil, bilangnya haji kecil. Nah, kalian dari ini rukun itu maksudnya tahu nggak? Tahu nggak? Rukun itu maksudnya persyaratan, ya persyaratan kalau kamu sebagai orang Islam yang benar-benar Islam. Bukan hanya Islam, tapi yang benar-benar Islam. Kalau sudah semuanya berarti sudah Komplit. sempurna atau komplit. Jadi persyaratannya apa? Pertama Syahadat. syahadat gimana? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad bukan Rasulullah. Itu syahadat ya, dua kalimat Belum syahadat. Ya, semua orang juga bisa mencapai 2 kalimat syahadat. Walaupun mereka non muslim, cuma ngucapin 2 kalimat syahadat sudah jadi Islam. Tapi belum Sempurna. masih 4 lagi. Itu namanya kalau kita bilang Islam KTP apa? Islam KTP. Ya, kalau cuma kalian atau teman kalian tak ada orang lain yang cuma syahadat, itu namanya Islam KTP. Islam KTP. KTP-nya Islam. belum ngerjain Salat. belum ngerjain puasa, nggak mau zakat, nggak mau pergi Haji. itu namanya Islam KTP ya. Jangan dipukul rata. Saya semuanya Islam, cuman tidak mengerjakan ini, berarti belum Sempurna. Nah, jadi kalian udah ngerjain ini kan? Udah, oke, udah. Keluarga kalian muslim, keturunan kalian muslim, kakek nenek. Ada juga orang yang non muslim di sana, keturunan-keturunannya kakek neneknya atau ayah ibunya non muslim, tapi anaknya muslim. Tapi juga harus dikerjain ini ya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, haji dan umroh. Oke, ini sudah selesai ya, syahadat tadi bukan mas syahadat. Kemudian ada yang nomor 2 namanya Sholat. Sholat berapa waktu? 5 waktu. 5 waktu. Apa aja? Ya kita singkat ya, ini kita singkat lebih enak. Ini sebentar. Apa? Isya. S apa? Subuh. Subuh. L apa? Lohor.
zuhur ya atau lohor. Apa? Asar. Syab. Apa? Maghrib. Mag. Maghrib. Jadi Islam. kalau disingkat ini lohor, khusus lohor zuhur ya. Jadi ada negara di Malaysia atau mungkin di Asia itu bilangnya lohor. Tapi jangan jadi masalah ya, jadi ributin. Karena tetap aja yang penting ngerjain niatnya benar ya. Usolli fardhu zuhribi bukan lohribi ya. Ini penyebutan aja, jangan diributin ya, nggak usah diributin. Yang penting niatnya benar, bacaannya benar, semuanya bacaannya Arab ya, nggak boleh bacaan bahasa-bahasa yang lain. Semuanya dari Rasul, dari Kanjeng Nabi Muhammad, bahasanya bahasa Arab, semuanya ikutin sampai salam-salamnya juga bahasa Arab. kecuali berdoa boleh. Khusus untuk bacaan sholat semuanya bahasa Arab. harus Belajar. belajar ngaji dari Iqra, Quran, juz amma dan lain-lain ya. Gerakan-gerakannya dan doa-doa. Doanya. Nah, ini ke sholat. Untuk sholat isya berapa rakaat? 4. Subuh 2. 2, duhur 4. asar 4. maghrib 3. 3. Jadi totalnya sehari semalam 17 rakaat. Ya, kalau kalian ini semua udah semua kerjain, Isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, berarti kalian sudah mengerjakan rukun yang Kedua. itu baru sholat ini namanya sholat fardu ya, sholat Fardu. atau sholat wajib. Ini hukumnya fardu atau wajib. Oke. Jadi ini kalau kalian mau nambah lagi boleh, sholat duha, ada sholat tahajud, ada sunnah. Di sini qobliyah ba'diyah, di sini sunnah fajar sebelum, di sini sholat qobliyah ba'diyah, di sini qobliyah ba'diyah, dan sampai ke nanti sebelum tidur atau malam witir apa? Witir. Sholat sunnah Witir. ya, setelah sholat hajat atau qiyamul lail, tahajud, baru sholat sunnah witir atau sholat sunnah penuh. Oke, itu nanti kalian belajar lagi. Hari ini waktunya nggak terlalu banyak. Nah, kemudian ini nomor 3 apa? Puasa. Oke. Puasa ya. Puasa kapan dikerjakannya puasa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ya. 1 Syawal. bulan atau di bulan Ramadan. di bulan Ramadan. Kalau Ramadan boleh 1 bulan di bulan Ramadan. ya, itu tepatnya 1 Syawal. Itu kamu ini puasa dari mulai apa? Mulai sebelum subuh ya. Jadi mulainya sebelum subuh sampai setelah buka, setelah Maghrib. Jadi kira-kira itu 14 jam atau 14 jam 14 jam khusus di di Indonesia. Ini waktu Indonesia ya. Kalau di negara lain ada yang sampai 20 jam. Karena jarak terbit fajar sebelum subuh sampai maghrib itu jaraknya ya itu lama. Karena itu di negara lain, di negara kutub itu, di negara kutub selatan utara itu biasanya di Rusia juga ya 20 jam. Bayangin, mereka saudara-saudara kita yang ada di sana di luar negeri ya, itu 20 jam loh. 6 jam lebih lah. Lama. Kita 14 jam, masa nggak lu? Ya, masa nggak lu kelaparan, panasan dan kehausan dan lain-lain. Mereka yang di kutub, yang dekat-dekat negara Rusia ya itu, mereka
itu puasanya 20 jam. jam nih, bayangin. Gila, Lebih lama. lebih lama 6 jam. Kita di Indonesia harus Bersyukur. ya, jadi ini mulainya bagaimana untuk pemula, adik-adik atau teman-teman bisa mulai dari yang setengah hari. Kalau belum wajib, kalau kalian belum balik bisa mulai setengah Hari. setengah hari itu maksudnya dari sahur sebelum fajar, sebelum subuh ya, sampai jam 12 Jam 12. siang. Nanti tahun depan naikin lagi sampai jam 1, sampai jam 2, sampai jam 4, sampai Maghrib. itu training nggak apa-apa ya, kita boleh training dulu supaya terbiasa. Jadi istilahnya kalian bisa puasa full 14 jam bisa karena Terbiasa. Nah, Rasulullah sendiri itu orang yang paling hobi Puasa. puasa itu menahan lapar, haus, dahaga. Sama nggak? Sama, haus dahaga tuh sama ya, lapar. Jadi kalian cuma ini nih yang kalau pemula biasanya haus dan lapar. Kalau udah tingkat naik lagi, kalian harus menahan hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu. Marah, hawa nafsu males, hawa nafsu ngambek, hawa nafsu tidur terus, itu hawa nafsu yang males. Hawa nafsu yang emosi marah-marah itu hawa nafsu marah. Jadi itu kalau bisa mengontrol hawa nafsu itu kalian naik level. Tapi kebanyakan orang walaupun sudah dewasa cuma bisa atau cuma mendapatkan haus dan lapar saja. Karena untuk mengontrol hawa nafsu susah susah banget ya. Jadi kalian harus training, harus praktis terus dikontrol. Makanya dengan sering-sering puasa sunnah, sering-sering dilatih, insya Allah itu akan terbiasa ya. Oke. Next ada nomor 4 ada zakat atau sodako zaria. Ini kapan dikeluarinnya zakat fitrah? Namanya zakat fitrah ya, zakat fitrah. Sebelum sholat Idul Fitri. Jadi untuk membersihkan dosa-dosa kita, aman-aman kita, ini untuk fitrah. Supaya kalau nggak jaga fitrah, puasa kita nggak diterima. Iya, jadi sayang kan 1 bulan full kita puasa tapi nggak bayar fitrah, jadi nggak diterima, sayang kan. Cuma 3,5 liter Beras. 3,5 liter beras, atau bisa dirupiahkan ya, bisa dirupiahkan. Kalau kalian nggak mau beras juga boleh, uang juga boleh ya, seharga 1 liter beras dikali 3,5. Oke, ini zakat fitrah. Ada lagi zakat mal, zakat harta dan lain-lain ya. Itu banyak kalau kalian sudah sampai nasabnya ya, sudah sampai cukup, boleh kalian bisa bayar zakat mal atau zakat harta. Bagaimana dengan sodako? Ya, jadi zakat fitrah kan setahun sekali, karena sehabis dia sebelum sholat Id dibayarnya. Jadi kalian selain zakat juga haruslah banyak-banyak sedekah, banyakin sedekah. Sedekah itu buat melatih, belajar ikhlas, belajar ikhlas, belajar istilahnya melatih diri untuk berbagi pada sesama atau membutuhkan. Jadi kalian kalau ini kan setahun sekali, ini dianjurkan setiap hari. Sedekah nggak hanya harus uang, kasih air, kasih minuman, kasih pertolongan, ngebuang sampah atau beresin ada paku di jalan atau ada beling diberesin. Dan kalian minimal
Senyum. Hmm. Senyum ya, senyum juga sudah. Sedekah. Ya, jadi jangan senyum terus. Kalau orang lapar jangan Senyum. orang lapar jangan Jangan senyum. orang lapar dikasih Makan. orang haus dikasih Minum. jadi sesuai kebutuhan ya. Oke, ini sedekah. Terus yang kelima, pergi haji atau umroh jika Jika mampu. ini kalau umroh bisa anytime, apa kapan Kapan aja. kalau ini bulan haji atau bulan Zulhijjah. Hijrah. Ini bulan haji ya, khusus bulan haji. Bulan haji ini kalau umroh kapan aja kamu bisa ya. Jadi apa namanya, kalau bagaimana pergi ini syaratnya apa? Syaratnya kalian harus punya apa? Bekalnya apa? Uang. Kalian harus sehat, apa? Sehat. Sehat badan dan pikiran. Orang gila nggak boleh nanti orang gila pergi haji gimana? Ya? Nyasar apa nanti bikin rusuh ya. Jadi uangnya ada, sehat juga. Terus kamu juga harus, pertama adalah yang paling utama adalah di sini adalah apa? Niat dulu. Karena banyak orang yang punya uang belum tentu pergi Haji. belum tentu punya uang kaya bisa pergi haji, belum tentu yang sehat, belum tentu orang yang sehat bisa pergi Umroh. banyak. Jadi juga kalian harus niatnya, uangnya, sehatnya, sama apa namanya, yakin berangkat, apa? Yakin berangkat, yakin Allah saya berangkat umroh tahun depan atau 2 tahun lagi atau 5 tahun lagi. Yakin, harus yakin, punya keyakinan dalam hati, ya Allah saya yakin pergi haji, saya yakin pergi umroh ya. Tidak hanya apa ada uang, sehat, tapi harus niat dan yakin kepada Allah bisa berangkat dan pergi haji ya. Jadi untuk pengajian kali ini Om Didi cuma bisa ngasih sedikit informasi tentang rukun Islam ya. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima pergi haji, Jika umroh mampu. jika mampu. Yang lainnya harus nabung. Jadi nggak boleh langsung jebret sekian puluh juta. Jadi better kita yang kurang ekonominya harus niatnya niat nabung 10.000, 5.000 terserah saya mampunya sampai terkumpul uangnya, kemudian mendaftarkan diri untuk pergi umroh atau pergi haji. Oke ya, sekian dari Om Reddy, semoga pengajian ini bermanfaat ya. Jadi ini kalau mau dijabarkan lagi luas banget pengertiannya, cuma sedikit aja informasinya. Nanti kalian bisa konsultasi dengan mama papa atau Umi dan Abi. Apa namanya, jika ada kurang-kurang sedikit informasinya mohon maaf, karena Om Reddy juga masih awam, cuma share karena kata Rasul bilang sampaikan dariku walaupun satu ayat. Oke, cukup ya sekian hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mam, senpat terus ikuti channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.